Angela, remaja berumur 13 tahun yang tak pernah merasakan kehadiran seorang ibu, berusaha untuk mencari hal ini dengan memanggil mereka yang berada di alam lain. Angela dan Christine pergi ke hutan dekat sekolah. Mereka masuk ke dalam sebuah selokan tua di hutan dan berusaha memainkan permainan iblis. Tapi sayangnya mereka malah hilang selama 3 hari. Dan anehnya mereka ditemukan di peternakan yang sangat jauh dari tempat mereka. Dan hanya merasa jika mereka pergi selama 1 jam lebih. Mereka kembali, namun sebenarnya kini mereka terperangkap di dimensi lain. Awalnya Fleeting dan istrinya sedang berjalan-jalan. Saat itu istrinya yang sedang hamil diajak anak-anak kecil untuk datang dan mendoakan bayinya itu. Mereka mendoakannya dengan cara tradisional. Setelah Soren menceritakan hal ini, dirinya percaya dengan hal itu. Tapi bagi suaminya, dirinya masih merasa ragu. Mereka hidup bahagia dan sangat menunggu kelahiran Angela. Namun suatu ketika saat Soren berada di apartemennya, tiba-tiba gempa muncul dengan besar. Bangunan bertingkat itu hampir rubuh. Soren berusaha keluar dari sana, namun sayangnya dirinya terpeleset dan terjatuh. Fleeting yang menunggu cemas pun tak melihat istrinya. Dirinya masuk ke dalam dan menemukan istrinya dalam keadaan buruk. Tapi Soren sempat meminta suaminya untuk menjaga anak mereka. Setelah berhasil mengeluarkan istrinya, Fleeting malah mendapatkan kabar jika keadaan istrinya buruk. Mereka hanya bisa menyelamatkan salah satunya. 13 tahun kemudian, ternyata Fleeting dan anak remajanya itu hanya tinggal berdua. Dan mereka sangat akrab. Angela bercanda dan juga berbincang dengan ayahnya seperti seorang teman. Angela juga sempat mengambil syal milik ibunya yang saat itu ayahnya sangat mengenalnya. Ayahnya meminta Angela untuk tak bermain dengan barang berharga ibunya itu. Angela sendiri tersenyum, dirinya juga sempat meminta izin untuk mengerjakan tugas kelompok nantinya di rumah temannya. Awalnya ayahnya masih ragu. Namun akhirnya Fleeting mengizinkannya. Mereka juga memiliki tetangga perawat yang cukup cerewet akan sampah jika mereka lupa membuangnya. Saat itu Angela sampai di sekolah dan dirinya berteman dengan gadis remaja lain bernama Catherine. Mereka cukup dekat, ternyata sebenarnya Angela hanya berbohong pada ayahnya. Dirinya dengan Catherine akan pergi ke hutan untuk mencoba memainkan permainan yang mungkin bisa membuat mereka menanyakan tentang arwah, malaikat, dan juga iblis. Saat itu mereka juga meminta Desana jika ayahnya menelpon, maka wanita itu hanya cukup mengatakan mereka mengerjakan tugas dan akan pergi. Tapi saat itu Angela yakin ayahnya tak akan menelpon, karena ayahnya juga ada pekerjaan lain dan juga kesibukan di hari itu. Saat Angela dan Catherine masuk ke hutan, mereka langsung bermain di sebuah saluran tua, bercanda dengan nada yang mengejek. Dengan berjalannya waktu, akhirnya malam tiba. Saat itu Fleeting pulang dan tak menemukan Angela. Dirinya menelpon orang tua temannya yang bernama Catherine. Namun ternyata Catherine juga belum pulang. Malah mereka mengira anaknya itu sedang mengerjakan tugas di rumah desahan. Mereka kemudian menelpon ke desahan dan di sini mereka baru tahu jika anak-anak mereka hanya mencari alasan dan berbohong. Desahan melihat mereka masuk ke hutan dekat sekolah saat itu. Mengetahui hal ini orang tua Catherine dan Fleeting, mereka langsung ke hutan dan mencari. Namun saat itu tak menemukan siapapun. Suara mobil polisi pun terdengar. Fleeting yang melihat ada lorong gelap, dirinya masuk ke sana dan memeriksa. Ternyata di dalam itu pria ini tak sengaja menemukan sepatu milik anak-anak mereka. Bahkan tas mereka juga ada di sana. Polisi telah menyusuri hutan dan tak menemukan apapun. Bahkan tak ada jejak kaki. Para orang tua pun panik saat itu. Mereka terus berusaha mencari dan menempelkan stiker orang hilang. Fleeting juga sempat menanyakan kepada para tunawisma yang sering berada di hutan itu, namun jawaban konyol mereka membuatnya marah besar. Orang tua Catherine juga mulai muncul di televisi untuk mencari anak mereka. Begitu juga dengan Angela, anak dari Fleeting.
Saat itu perawat di sebelah rumah Fielding pun terkejut mendengar berita itu. Bahkan teman Fielding Stu sampai memanggil orang pintar untuk memberkati kamar Angela demi menjaga keselamatannya. Namun saat itu Fielding malah mengusir mereka. Setelah beberapa hari berlalu di sebuah peternakan, akhirnya tanpa sengaja anak pemilik peternakan menemukan 2 orang remaja ini yang sedang ketakutan. Mereka pun langsung dibawa ke rumah sakit saat itu. Fielding dan orang tua Catherine senang anak mereka selamat. Catherine dan Angela terus meminta maaf, namun ternyata mereka tak menyadari telah menghilang selama 3 hari. Bahkan Angela hanya merasa mereka telat hanya 1 jam lebih. Setelah kejadian itu, dokter memeriksa Catherine dan juga Angela. Bahkan info mereka pun konsisten, di mana saat mereka keluar dari tempat itu, hujan turun dan mereka merasa tersesat. Dan karena ketakutan, mereka terus berjalan hingga menemukan lumbung peternakan. Saat itu perawat tetangga Angela juga merasa senang karena Angela ditemukan. Namun ada hal aneh yang terjadi, baik pada Angela dan juga Christine. Semuanya terlihat sangat aneh. Sesampainya di rumah, Angela menjadi lebih pendiam. Dirinya hanya mengatakan hal yang seperlunya. Saat itu dirinya juga sempat mengatakan jika mereka pergi ke sana untuk memastikan bukan hanya dirinya yang mendengar suara ibunya. Angela hanya ingin memastikan dirinya tak gila. Namun saat ritual itu berjalan, tak ada siapapun. Mereka hanya di sana sendiri. Pada waktu itu penampakan juga terjadi, yang kemudian membuat Angela ingin segera tidur. Kelakuan Angela dan juga Catherine aneh, mereka seperti memiliki sesuatu yang terus mengikuti mereka. Sampai keesokan harinya, Fielding membangunkan Angela, namun gadis itu mengompol. Fielding berusaha mengantarnya ke kamar mandi. Namun tak beberapa lama saat itu Angela bersikap aneh. Air kamar mandi menjadi keruh dan tak lama Angela menyerang ayahnya dan berteriak memanggil ibunya. Bersamaan dengan itu, Catherine dan orang tua mereka pergi ke gereja. Catherine melakukan tingkah yang aneh. Semua jemaah gereja bahkan menyambut kembalinya Catherine. Namun setelah doa selesai dan pendeta berceramah, tiba-tiba Catherine menghilang. Catherine tiba-tiba muncul di tengah ceramah pendeta yang saat itu seperti mengejek apa yang disampaikan pendeta itu. Mereka tak bisa menghentikan ocehan dari Catherine dan membawanya ke rumah sakit juga. Di sini orang tua mereka kembali bertemu. Medis yang mengatakan tentang trauma ataupun stres yang dialami saat itu tak begitu dipercaya oleh orang tua Catherine. Sesuatu yang jahat tengah merasuki mereka. Bukan hanya itu, bagi ibu Catherine dirinya meyakini jika putri mereka hilang selama 3 hari dan mereka telah masuk ke neraka dan juga kerasukan oleh iblis. Hal ini sangat mustahil bagi Fielding yang tak percaya hal ini. Saat malam tiba, saat itu Anne kebagian menjaga Angela. Di malam itu alat mengalami error. Angela tiba-tiba sadar dan menyebut nama Suster Mary Xavier. Dirinya juga mengatakan jika Anne telah mengakhiri bayinya sendiri. Hal ini mengejutkan baginya. Keesokan harinya, Fielding dengan berat hati mencoba mendatangi rumah sakit jiwa, yang mana bisa anak kesayangannya itu akan ditempatkan di sana. Kesedihannya membuatnya tak bisa berekspresi. Saat kembali, Fielding bertemu dengan Anne dan dirinya memberikan buku tentang rohani. Dan sayangnya, saat itu Fielding telah membacanya. Buruk yang datang dari iblis dan kebaikan yang datang dari Tuhan. Fielding sudah tak percaya hal itu karena di depan matanya istrinya tiada dan anaknya harus dikeluarkan di depan matanya. Dirinya lelah dengan apa yang terjadi. Tapi saat itu Anne mengatakan jika dirinya juga dulu ingin menjadi suster. Namun Anne telah melanggar komitmennya dan malah mengalami kehamilan. Anne mengakhiri semuanya. Hal ini tak pernah dikatakan kepada siapapun dulu maupun sekarang. Tapi Angela anaknya telah mengetahui hal ini.
Mendengar hal ini, Fielding pun mulai membaca dan dirinya menemukan kata help me di dalam buku itu. Dan ingat akan dokumentasi dari rumah sakit. Pria ini pun mendatangi penulis buku yang mana memang dulunya dirinya juga berjuang untuk anaknya yang mengalami hal yang sama. Walaupun saat itu wanita ini tak ada di saat pengusiran. Apapun itu dirinya hanya berjuang untuk Regan anaknya. Tapi saat menulis buku ini dan laku keras, Regan malah menjauh darinya dan bersembunyi. Mengetahui dokumentasi Angela, akhirnya wanita tua ini pun pergi bersama dengan Fielding. Sedangkan Anne datang ke gereja dan meminta bantuan pada Baba Maddox. Saat itu mereka pun bertemu di rumah sakit. Di sini baik sang penulis dan juga pendeta akan bersama untuk menangani kasus ini. Angela sendiri bahkan mengetahui siapa penulis itu dan juga anaknya yang bernama Regan. Dirinya terus mengganggu iman dari wanita itu dengan mengatakan jika anaknya telah menunggunya. Mengetahui Catherine masih dirawat di rumah, Chris meminta pada Fielding untuk membawanya ke sana. Mereka pergi ke rumah itu. Keluarga Catherine telah hancur, ketakutan membuat mereka hanya berdiam dan menerima ini sebagai kelemahan dosa mereka. Saat Fielding berusaha untuk membawa Tony dan istrinya, Chris mendatangi Catherine, iblis yang sama yang pernah ditemuinya dulu. Di sini iblis itu terus merusak keyakinan Chris dengan mengatakan mereka tahu di mana anaknya itu. Dan Chris hanya perlu menanyakan hal itu pada mereka. Dengan tegas Chris menolak iblis itu dan membacakan doa. Catherine terjatuh ke bawah. Saat keadaan mulai tenang, ternyata Chris diserang kedua matanya. Kini iblis itu merasa jika Chris tak akan pernah lagi melihat anaknya Regan. Mendengar kegaduhan, Fielding datang dan membantu. Chris dibawa ke rumah sakit. Pria ini juga meminta maaf atas kesalahannya membawa Chris pada masalah ini. Chris tak marah, dirinya malah meminta kepada Fielding untuk meyakini apa yang terjadi dan tak kalah dengan rayuan iblis. Apa yang dilakukan untuk anak mereka dan mereka tak boleh tertipu oleh iblis. Chris meminta Fielding untuk mengakhiri hal ini dan dirinya harus mengumpulkan semua untuk bisa berhasil. Dalam hal ini pun, Baba Maddox dan juga Anne sampai bertemu dengan pengurus gereja lainnya agar bisa menjalankan eksorsis. Bukan hanya itu, Fielding akhirnya mendatangi wanita yang mengobatinya secara tradisional dan juga mengajak pendeta dari keluarga Tony. Mereka menyiapkan segala hal untuk pengusiran. Give us what we... Namun saat itu tiba-tiba pendeta Maddox malah datang dan mengatakan keuskupan tak menyetujui hal ini. Hal ini terlalu berbahaya karena akan ada yang tiada dalam pengusiran ini. Maddox tak bisa berbuat apapun dan malah menyerahkan hal ini pada Anne. Mengetahui hal ini, Fielding akan tetap menjalankan pengusiran dengan atau tanpa Baba Maddox. Semua orang yang mengetahui pendeta Maddox tak ikut saat itu menjadi ragu, namun Anne meyakinkan mereka. Mereka memulai semuanya dengan doa bersama. Hal ini cukup memakan tenaga karena kedua gadis itu malah mengatakan hal buruk, bahkan berkaitan dengan masa kelam Anne. Dan di depan Fielding, bahkan Angela mengatakan jika pria itu sebenarnya tak percaya. Usaha pertama mereka tak berhasil, namun tak menghentikan mereka. Saat itu mereka juga menggunakan pengusiran tradisional yang mana saat itu hal ini sempat membuat kedua gadis itu mengeluarkan asap busuk dan membakarnya. Namun hal ini belum berakhir, semua baru awal. Bahkan di tengah itu, Angela mengatakan jika sebenarnya ayahnya tak menginginkan dirinya. Ayahnya memilih ibunya. Hal ini cukup membuat Fielding terkejut. Namun mereka harus kuat dan tak terpengaruh. Di sini juga mereka sempat dimintai untuk memilih di antara dua gadis ini. Akan ada yang selamat dan ada yang akan berakhir. Mereka hanya tinggal memilih. Pendeta saat itu menolak hal ini. Mereka tak akan masuk dalam rayuan iblis dan memilih apa yang telah dimiliki oleh Tuhan. Semua orang terdiam, namun dua gadis ini terus memohon untuk diselamatkan.
Jika tidak, keduanya akan tiada. Saat pilihan itu ada, tiba-tiba pendeta Maddox datang dirinya berdoa untuk kedua gadis itu. Namun di tengah itu tiba-tiba serangan datang dan membuat pendeta Maddox berakhir. Kekacauan semakin terlihat. Tony bahkan tak sanggup. Fielding hanya bisa meminta putrinya untuk berjuang kembali padanya. Ayah dan ibunya sangat mencintainya. Di tengah itu tiba-tiba Tony mengatakan dirinya memilih Catherine. Saat mendengar rintihan putrinya itu, seketika Angela terangkat dan dirinya mengeluarkan cairan hitam dan terjatuh ke lantai. Dan di saat itu Catherine sempat tersadar. Fielding hanya bisa memeluk putri kesayangannya itu. Sedangkan tak lama Catherine juga hilang. Mereka telah ditipu oleh iblis. Angela kembali, tapi Catherine seperti kata ayahnya, mereka telah memilih Catherine. Dan kini dirinya bersama dengan para iblis. Catherine tak bisa diselamatkan. Saat itu mereka pun menelpon polisi. Polisi datang dan membersihkan segalanya. Saat itu Angela kembali ke kehidupannya dengan mukjizat Tuhan, sedangkan keluarga Catherine harus bisa menerima apa yang terjadi. Bagian manusia terlahir atas harapan, keinginan, dan juga kebahagiaan. Namun iblis hanya ingin satu hal dari mereka, yakni menyerah akan keadaan. Di akhir film ini pun pada akhirnya penantian Chris atas anaknya Regan terwujud. Anaknya kembali pada ibunya setelah sekian lama bersembunyi dari keadaan. Walaupun pada akhirnya Chris juga tak bisa melihat wajah anaknya itu.